Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslim dimanapun beliau berada. Karena di dalam bulan Ramadan penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan juga penuh dengan kebaikan atau ziyadatul khair. Kedatangan bulan Ramadan ini sudah selayaknya kita sambut sebagai tamu. Maka kami mengajak seluruh warga Jombang untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, penuh perhatian, dan juga kita memuliakan bulan yang sangat agung itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, agar kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah secara maksimal dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa menjaga kondisi tubuh kita agar senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan tetap bugar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang namanya sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, secara psikis, secara mental maupun secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan bugar adalah merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak dan tidak terduga. Menjalani puasa sehat adalah merupakan hal yang penting. Pasalnya, puasa dengan cara yang sehat tidak hanya membuat kita lebih mampu menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat kesehatan secara maksimal. Pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apa puasa sehat itu? Sudah bukan rahasia lagi kalau puasa memiliki dampak baik bagi kesehatan. Baik bagi kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Bahkan puasa menjadi salah satu metode diet yang disebut dengan puasa intermiten. Puasa juga diklaim dapat menurunkan berat badan dan menjaga berat badan ideal. Bahkan puasa juga bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap berada dalam kondisi yang normal, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, mencegah penuaan dini, dan menjaga kesehatan mental. Selama berpuasa akan ada banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pola tidur, pola makan, bahkan mungkin aktivitas sehari-hari. Nah, agar tubuh kita tetap sehat selama puasa, kita perlu beradaptasi dengan pola-pola baru tersebut dan melakukan perubahan gaya hidup. Dengan tubuh yang sehat, insya Allah ibadah puasa pun bisa berjalan lancar, serta kita dapat menyambut Lebaran dengan penuh kebahagiaan. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin tetap sehat dan membangun kebugaran jasmani dan rohani selama berpuasa, maka ada beberapa tips puasa sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan rujukan atau acuan bagi umat muslim. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat dengan mudah menjalankan ibadah,
terutama saat kita berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Menjaga kesehatan selama bulan Ramadan dapat memperlancar kegiatan seperti sahur, berbuka, dan sholat tarawih. Selain itu, kesehatan juga merupakan nikmat yang harus dijaga oleh setiap muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan ada dua nikmat yang banyak orang lalai untuk mensyukurinya, yaitu yang pertama nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips puasa sehat ala Rasulullah Muhammad SAW yang dapat menjadi pedoman bagi kaum muslimin dimanapun kita berada. Yang diantaranya pertama adalah menjaga kebersihan. Islam adalah agama yang mengajarkan berbagai tuntunan dalam kehidupan. Salah satu anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk menjaga kebersihan. Hal ini sejalan dengan hadis, sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan pentingnya menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan baik pada diri maupun lingkungan sekitar dapat meminimalkan risiko penyakit dan penyebaran virus pada makanan kita. Yang kedua, menjaga pola makan. Selama berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama kurang lebih 12 jam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga asupan makanan di waktu sahur dan juga di waktu berbuka. Makanan dan minuman yang dikonsumsi juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh dan imunitas untuk mencegah penyakit. Menjaga pola makan merupakan cara hidup sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang yang menerapkan pola makan yang sehat cenderung memiliki imunitas yang tinggi, sehingga dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Adapun pola makan yang disarankan oleh Rasulullah SAW, yang pertama pada saat sahur. Ya. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur. Dengan melakukan sahur, tubuh akan mendapatkan cadangan nutrisi untuk digunakan selama menjalankan puasa. Sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu. Makanan yang disarankan untuk dikonsumsi saat sahur adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi. Yang kedua, minum air putih. Tidak disarankan untuk minum air berwarna saat sahur, karena dapat memicu buang air kecil berlebihan setelah sahur. Agar batas minimal 8 gelas per hari terpenuhi, kita buat jadwal minum air putih selama puasa Ramadan, agar cairan dapat diserap tubuh dengan baik. Jadi minum air putih yang cukup itu adalah sangat penting untuk kita lakukan. Paling tidak minimal minum air putih 8 gelas perharinya. Yang ketiga, takjil atau pada saat berbuka. Ya, jika Rasulullah SAW menganjurkan untuk sahur di akhir waktu, maka ketika berbuka puasa, Rasulullah SAW menganjurkan untuk segera berbuka di awal waktu. Menyegarkan waktu berbuka juga akan berdampak baik bagi tubuh. Puasa yang kita lakukan selama kurang lebih 12 jam ini membuat tubuh kekurangan cairan. Dengan menyegarkan waktu berbuka, tubuh dapat mengisi kembali cairan yang hilang. Banyak kaum muslimin yang juga salah kaprah dalam memilih makanan sebagai takjil. Jadi kebanyakan kalau sudah terdengar beduk maghrib, ya, sudah terdengar adzan,
Biasanya seolah-olah kita ini sepertinya balas dendam, langsung pinginnya itu menyantap makanan yang berlebihan, langsung makanan yang berat. Nah, seharusnya kita hindari makan makanan berat langsung saat berbuka puasa, karena akan berdampak buruk bagi kesehatan dan dapat memicu masalah pada organ pencernakan. Sebaiknya kita konsumsi makanan yang segar, makanan yang ringan seperti buah-buahan ataupun kurma dan buah-buahan lain yang banyak mengandung mineral dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga badan pun akan kembali segar. Kemudian yang ketiga adalah makanan berat. Jadi setelah berbuka dengan takjil, sebaiknya berikan waktu istirahat pada tubuh sebelum mengkonsumsi makanan berat, agar tubuh tidak terkejut dalam memproses makanan. Pastikan untuk mengkonsumsi makanan secukupnya dan hindari makanan secara berlebihan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hal ini dapat menimbulkan sifat malas. Selama bulan Ramadan disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dan memiliki kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang selanjutnya, makan makanan yang halal. Salah satu tips kesehatan ala Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagai umat Islam, kita dilarang memakan makanan yang haram, seperti yang disebutkan di dalam ayat ketiga dari surat Al-Maidah, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih atau diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memakan makanan yang halal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Salah satu cara untuk memperoleh keberkahan tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Yang selanjutnya adalah berolahraga. Berolahraga setelah sahur dan sebelum berbuka. Ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Berolahraga setelah sahur. Jadi saat sahur, tubuh mendapatkan asupan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan berolahraga setelah sahur, energi tersebut dapat digunakan secara optimal dan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian berolahraga sebelum berbuka. Berolahraga sebelum berbuka juga dapat membantu mengurangi rasa lapar dan haus. Dalam kondisi berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama beberapa jam. Dengan berolahraga sebelum berbuka, tubuh dapat memproduksi hormon endorfin yang dapat mengurangi rasa lapar dan haus. Namun perlu diingat bahwa berolahraga setelah sahur dan sebelum berbuka ini harus dilakukan dengan bijak. Kita sesuaikan dengan kondisi fisik kita dan juga kita sesuaikan dengan usia kita. Kita pilih jenis olahraga yang ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan senam yang ringan. Jangan berolahraga yang terlalu berat atau terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, untuk menjaga kondisi agar tetap sehat dan bugar, tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan adalah mengkonsumsi madu dan kurma. Rasulullah menganjurkan untuk mengkonsumsi kurma dan madu. Beliau memiliki pola makan yang sehat dan memilih makanan yang bergizi. Hadis berikut mengajarkan untuk kita senantiasa memakan kurma.
Karena barang siapa yang setiap pagi memakan 7 butir kurma, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yang penting untuk kita lakukan agar kondisi fisik kita tetap sehat dan bugar adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi adalah salah satu ajaran agama Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menjalin hubungan baik dan mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi antara sesama umat manusia, terutama dengan keluarga, dengan tetangga dan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bersilaturahmi dapat membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur kita. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah mengendalikan emosi. Marah itu tidak dianjurkan karena dapat berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya dan dapat kehilangan kendali dan melakukan hal-hal yang merusak. Rasulullah mengajarkan untuk menjaga amarah seperti dalam hadis berikut. Jangan marah, bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Selain berdampak pada lingkungan, sering marah juga berdampak pada kesehatan kita. Marah yang tidak terkontrol dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko penyakit seperti serangan jantung. Para pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kami ambil konklusi atau kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan, bahwa Islam memberikan panduan dan anjuran untuk menjaga kesehatan baik secara fisik maupun mental. Beberapa anjuran yang sudah kami sampaikan tadi adalah mengkonsumsi makanan yang halal, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, menjaga amarah, serta beribadah dan bersilaturahmi. Itu adalah cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Rasulullah telah memberikan contoh dan anjuran yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan mengikuti tips puasa sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat muslim insya Allah dapat menjaga kesehatan secara holistik dan memperoleh manfaat yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Karena manfaat dari puasa sendiri bagi kesehatan tubuh itu sangat banyak sekali. Antara lain menurunkan berat badan atau menjadikan berat badan kita menjadi berat badan yang ideal, kemudian menjaga kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan nafsu makan, dapat meningkatkan fungsi otak, mengaktifkan detoksifikasi, menjaga kesehatan kulit dan mencegah jerawat, mengurangi resiko diabetes. Karena pada saat puasa ini kita biasanya 12 jam tidak makan, kemudian dalam hal ini tubuh itu akan bisa mengatur kadar gula darah. Para pemirsa Suara Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami ingin menyampaikan karena saat ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, makanya kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.